Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Darkan, pimpinan dari Dark Elf, hampir tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Dalam sejarah sendiri hanya ada satu kasus di mana sang peniru tidak bisa meniru orang yang ditargetkan. Tapi itu semua karena kekuatan orang yang ditiru tidak bisa mereka tangani. Tapi itu adalah kasus yang jarang. Alasannya karena sang peniru sebenarnya merupakan makhluk yang berasal dari alam iblis. Di sana mereka terkenal dengan kesombongannya. Tapi suatu ketika mereka pun diburu hingga pada akhirnya sebagian besar peniru melarikan diri dan terjebak di hutan Dark Elf. Itulah alasan bagaimana kaum Dark Elf bisa memanfaatkan peniru. Itulah yang membuat Darkan sama sekali tidak bisa mengerti bagaimana ada manusia yang tidak bisa ditangani oleh sang peniru. Mata Darkan pun langsung tertuju kepada Roman. Dan saat Roman melihatnya, Darkan pun langsung berkata, "Sang penyelamat Roman Dimitri, nampaknya sang peniru tidak bisa mengkopi kekuatanmu. Jadi kau lulus." Mendengar perkataan tersebut, Roman pun menatap ke arah para prajurit Valhalla. Ia berkata, "Apakah kalian dengar? Jika dari kalian ada yang tidak setuju, silakan maju." Tentunya setelah mengetahui seberapa gila dan kuatnya Roman, tidak ada yang berani menentangnya. Hingga pada akhirnya Roman pun dipersilakan untuk memasuki makam selatan. Awalnya beberapa bawahan Roman seperti Kevin dan juga Chris ingin masuk, tapi Dark Elf menghentikannya. Walau begitu mereka tetap bersikeras untuk ikut bersama Roman. Untungnya Roman memerintahkan mereka untuk menunggu di luar dan mereka pun menurutinya. Beberapa saat kemudian Roman terus berjalan masuk ke dalam makam selatan. Ya, suasananya sangat gelap. Jadi Roman harus menggunakan energi mana untuk bisa merasakan sekitarnya. Hingga pada akhirnya ia pun melihat beberapa patung besar. Dan tepat di depan patung tersebut ada sebuah pintu. Lalu tiba-tiba patung-patung tersebut pun bergerak. Mereka menatap Roman sambil berkata, "Mereka yang tidak layak tidak diperbolehkan untuk memasuki makam selatan." Patung-patung tersebut seperti sedang memindai ataupun menyeken Roman. Dan pada akhirnya patung-patung tersebut menganggap jika Roman merupakan sosok yang layak. Dan patung-patung tersebut juga membuka pintu yang akan membawa Roman ke ruang inti dari makam selatan. Di dalam sana ada beberapa skat patung-patung dan juga beberapa dokumen-dokumen. Tapi tentu saja yang Roman ingin tahu hanyalah bagaimana sejarah kekaisaran Valhalla. Oleh sebab itulah ia langsung menuju ke arah dokumen tersebut berada. Dan di sana terlihat sebuah buku yang bertuliskan Kanelas Valhalla. Ia adalah nenek moyang yang juga merupakan kaisar pertama dari Valhalla. Roman pun mulai membacanya. Dan akhirnya ia juga paham maksud dari Carlos yang menyatakan bahwa Valhalla memiliki sejarah yang buruk dan juga busuk. Jadi ia tidak sanggup untuk menceritakannya kepada masyarakat Valhalla. Di sana tertulis dengan jelas bagaimana caranya Valhalla berubah menjadi kekaisaran yang bahkan bersaing dengan Kronos. Jadi dahulu Valhalla hanyalah negara kecil biasa. Tapi setelah menghancurkan kerajaan Hektor yang dulu merupakan salah satu negara terkuat, Kanelas merasa jika mungkin ia akan sanggup untuk menghadapi Kronos. Tapi ternyata kenyataan terlalu kejam. Tepat beberapa saat setelahnya, seseorang dikirimkan dari Kronos. Dan ternyata kekuatan dari utusan tersebut adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh Kanelas Valhalla. Ia pun merasa malu dengan cita-citanya untuk bersaing dengan Valhalla.
Tapi anehnya bukannya dihancurkan. Kronos marah menawarkan sebuah proposal, yaitu untuk menjadikan Valhalla sebuah kekaisaran yang bisa bersaing dengan Kronos. Tentunya walaupun sangat melukai harga dirinya, Chanelas tetap menerima proposal tersebut. Dan itulah awal dari bagaimana kekaisaran Valhalla terbentuk. Ya, seperti yang dikatakan oleh Carlos, cerita tersebut sangatlah busuk. Valhalla dikenal sebagai negara pejuang yang bahkan tidak terlalu menyukai Kronos. Tentu saja bisa menjadi masalah besar jika warga Valhalla mengetahui sejarah busuk tersebut. Tapi masih ada satu hal yang tidak bisa dipahami oleh Roman. Jika kaisar-kaisar Valhalla adalah boneka, lalu kenapa Kronos membiarkan kaisar Valhalla saat ini jatuh? Dan bukankah itu malah menguntungkan Roman yang bisa bergandengan tangan dengan Valhalla untuk melawan balik? Itu merupakan teka-teki yang masih belum bisa Roman pecahkan. Oh ya, sebenarnya kaisar pertama Valhalla itu berusaha untuk melepaskan talinya dari kekaisaran Kronos. Oleh sebab itulah ia mengumpulkan segala kekuatan. Tapi sayangnya semakin dalam semakin kaisar tahu bahwa bahkan Kronos belum mengeluarkan kekuatan aslinya, yang artinya apapun yang akan ia lakukan hasilnya tidak ada gunanya. Yang mana bahkan dari dulu sebenarnya Kronos bisa saja langsung menguasai benua Salamander, tapi ia juga tidak mengerti kenapa kekaisaran Kronos terus saja menundanya, seakan-akan sedang menunggu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Selanjutnya, setelah mengetahui akar dari kekaisaran Valhalla, Roman juga sangat penasaran terkait bagaimana bisa putra mahkota ke-14 naik tahta dan menjadi kaisar. Putra mahkota ke-14 ini kaisar Valhalla sebelumnya ya, yang udah dieksekusi mati itu. Dan untuk mengetahui hal tersebut, Roman pun membuka catatan terkait dengan Cortes Valhalla, ayah sang kaisar yang juga merupakan kaisar kedua dari kekaisaran Valhalla. Oh ya, takut lupa jelasin, jadi yang membangun makam selatan itu adalah kaisar Valhalla pertama, yaitu Chanelas. Alasannya adalah agar sejarah Valhalla tidak hilang. Ya, walaupun mereka bisa dikatakan sebagai anjing Kronos, tapi Chanelas Valhalla tetap berharap jika penerus-penerusnya bisa berjalan lebih baik dibandingkan dengan dirinya. Nah, setiap kaisar Valhalla juga menulis bukunya masing-masing. Dan saat ini Roman sedang membaca dokumen terkait dengan Cortes Valhalla. Tidak ada yang spesial dari catatan tersebut. Hanya saja ia memiliki 2 buku. Dan buku kedualah yang lebih menarik bagi Roman. Itu adalah buku atau catatan yang berisi terkait penilaiannya terhadap ke-14 anaknya. Ya, pertama ada Jess Valhalla. Bisa dikatakan ia merupakan sosok yang sangat sempurna, jenius, bijaksana, dapat berkomunikasi dengan baik, sosok yang sangat kuat. Intinya sebenarnya Jess adalah sosok yang paling tepat untuk menjadi kaisar selanjutnya. Dan bisa dipastikan jika Jess memimpin, Valhalla bisa lebih cemerlang. Tapi anehnya dari sudut pandang Cortes, Jess bukanlah sosok yang tepat. Tentu saja itu adalah hal yang aneh, karena jika ingin Valhalla lebih baik, bukankah seharusnya Jess yang memimpin? Tapi entah bagaimana Cortes menganggap jika anak pertamanya tidak cocok untuk dijadikan kaisar. Roman masih belum memahami niatan Cortes, hingga pada akhirnya ia pun melewati catatan lainnya dan menuju putra mahkota ke-14, yaitu Stern Valhalla. Dan dari sanalah Roman dibuat sangat terkejut. Sosok yang dikenal sebagai tiran ternyata memiliki masa muda yang hampir sulit untuk dipercayai karena bertolak belakang dengan sifatnya saat menjadi kaisar. Jadi
Stern muda terlahir lemah. Ia bahkan tidak tertarik untuk belajar pedang. Jadi ia lebih berfokus untuk membaca buku. Ia bahkan dikenal sebagai malaikat berbaju putih karena selalu membantu seseorang yang ada di sekitarnya. Pokoknya sangat tidak cocok sekali sifatnya dengan bangsawan-bangsawan lainnya. Ia bahkan tidak tertarik untuk perebutan kursi kaisar. Oleh sebab itulah ia memohon kepada saudara-saudaranya agar tidak mengusiknya karena ia tidak tertarik dengan urusan kekaisaran yang menurutnya tidak cocok dengannya. Dan alhasil saudara-saudaranya tidak ada yang mengganggu Stern. Bahkan Cortes pernah bertanya kepada Stern apakah ia menginginkan kursinya, yaitu untuk menjadi kaisar, dan Stern pun menjawab tidak. Ia tidak menginginkan kursi tersebut. Dan anehnya, Cortes menganggap jika Stern adalah sosok yang tepat untuk dijadikan kaisar. Lagi-lagi alasan yang bahkan sangat sulit untuk dipahami oleh Roman. Lalu karena tidak ada penjelasan lebih, ia pun membuka catatan dari Kaisar Stern Valhalla. Dan di sanalah awal kegilaannya dimulai. Jadi suatu pagi saat Stern terbangun, tepat di sampingnya ada mayat seekor kucing. Tentu saja itu membuat Stern yang lemah lembut terkejut. Ia memerintahkan bawahannya untuk membersihkan mayat kucing tersebut. Tapi anehnya setiap pagi kejadian yang serupa sering kali terulang. Tidak hanya kucing, terkadang burung, anjing, dan berbagai macam mayat hewan lainnya. Tidak sampai di situ, ia bahkan merasa jika seseorang sedang mengawasinya. Dan kejadian berulang tersebut membuat Stern yang awalnya lemah lembut menjadi sosok yang sangat bengis. Ia bahkan bersumpah akan membunuh siapapun yang mencoba untuk melukainya. Dan pada akhirnya, tepatnya di suatu malam, entah bagaimana Stern membunuh seluruh saudaranya. Dan itulah awal mula bagaimana Stern Valhalla bisa naik tahta dan dikatakan sebagai tiran yang ternyata sifatnya tersebut dibuat oleh seseorang. Roman juga akhirnya sadar kenapa ia seringkali merasa jika kaisar sangat tidak peduli dengan urusan kekaisaran. Yang nampaknya jawaban tersebut akhirnya bisa terungkap dari masa lalu Stern yang memang dari awal ia tidak tertarik dengan urusan kekaisaran. Dari beberapa dokumen tersebut, Roman pun akhirnya bisa menyimpulkan 3 hal. Pertama, Kronos ikut campur dalam sejarah kekaisaran Valhalla. Lalu yang kedua, Cortes Valhalla dengan sengaja menunjuk seseorang yang sebenarnya tidak layak untuk menjadi kaisar, yaitu Stern Valhalla. Dan yang ketiga, Kaisar Valhalla sebelumnya bisa dipastikan mau itu ia masih hidup atau tidak, ia hanyalah boneka yang bahkan tidak bisa memutuskan sesuatu. Yang mana pada akhirnya orang yang mengendalikan kaisar pun memilih untuk meninggalkannya. Itulah alasan bagaimana Stern Valhalla bisa dikalahkan dengan mudah. Tapi Roman nampaknya masih belum bisa menyusun potongan-potongan puzzle yang telah ia kumpulkan. Tapi setelah berpikir sejenak, nampaknya sebuah kesimpulan sederhana bisa ia dapatkan. Dan setelahnya Roman pun memutuskan untuk keluar dari makam selatan. Ia pun langsung disambut oleh Duke Vieto atau kaisar yang baru. Kaisar pun berkata, "Bagaimana Roman? Apakah kau menemukan sesuatu yang kau cari?" Roman pun menjawab, "Ya, dan seperti apa yang dikatakan oleh pejuang hebat Carlos, cerita atau sejarah Valhalla terlalu buruk." Lalu Duke Vieto pun menanggapinya, "Ya, aku juga bahkan tidak bisa mempercayai setelah melihat dokumen-dokumen tersebut." Ya, setelah Duke Vieto diangkat menjadi kaisar, jadi ia diperbolehkan untuk memasuki makam selatan. Oleh sebab itulah ia tidak terlalu terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Roman. Lalu keduanya pun ingin membahas hal tersebut lebih dalam lagi. Oleh sebab itulah Roman ingin berbicara
berbicara empat mata dengan Duke Vieto. Dan keduanya pun mulai berbincang di sebuah ruangan yang dilindungi oleh sihir. Walaupun orang-orang dari luar bisa melihat mereka, tapi bisa dipastikan mereka tidak bisa mendengar percakapan apa yang terjadi di antara keduanya. Lalu tanpa basa-basi, Roman pun berkata, ngomong-ngomong, semakin aku menemukan kebenarannya, semakin aku juga mempertanyakannya. Entah itu Kanelas Valhalla, Cortez Valhalla, atau Stan Valhalla. Jika apa yang dikatakan oleh buku-buku tersebut benar, maka hanya satu orang yang diuntungkan dari insiden-insiden yang telah terjadi. Dan orang itu adalah Anda, Duke Vieto. Tidak, maksudku Kaisar Valhalla. Mendengar perkataan Roman, raut wajah Duke Vieto pun langsung berubah dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.